tim percepatan sumber madani yang oleh kalangan tertentu disebut ring 1. Karena tidak semua OPD kadang-kadang juga memahami dari visi misi dan program. Ya, nggak bisa, orang Minang ini nggak bisa, oh harus tersenyum, kita harus sadar wisata. Nah mau dia kalau nggak ada aturan gitu kan. Pariwisata itu bisnis kebahagiaan. Bisnis kebahagiaan. Ya, itu merenggut energi positif kita nggak betul? Ya, kalau gagal ikut tanggung jawab gagal juga nggak? Tidak akan bersama-sama Pak Hidayat. Sama-sama dengan Dewan. Aduh. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu Muhammad Zuhrizul. Ya, Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam. Panggilan akrab beliau adalah Mete. Beliau adalah salah seorang penggagas aktivis di sektor pariwisata, juga memiliki perusahaan travel agent, dan juga sekarang konsentrasi mengelola destinasi wisata yang namanya Lawang Park. Dan sesungguhnya banyak pemikiran-pemikiran beliau terkait persoalan pengembangan pembangunan sektor pariwisata Sumatera Barat. Kita akan gali dari seorang Mete bagaimana konsep berpikirnya, termasuk juga terakhir beliau dipercaya oleh gubernur menjadi anggota tim percepatan sumber madani yang oleh kalangan tertentu disebut ring 1. Benar nih Mete, apa itu tugas Mete di TPSM? Ring setengah. Ring setengah ya. Jadi tak masuk ring 1. Oke. Terima kasih Pak Hidayat. Ya, silakan Mete. Punya lo. Nah sebetulnya TPSM itu kan orang-orang yang tadinya merancang membikinkan visi misi untuk Pak Gubernur. Nah setelah selesai, nah kini Pak Gubernur ya ikut membuat visi misi, berarti bertanggung jawab juga untuk merealisasikan dari visi misi itu. Makanya terlibat beberapa kawan-kawan, Pak Joni untuk RNS pertanian, Pak Miko untuk masalah pemerintahan yang bersih, untuk masalah hukum, dan kawan-kawan yang lainnya. Nah khusus di pariwisata, Pak Gubernur amanahkan berat sebenarnya, karena pariwisata Sumbar itu belum mempunyai roadmap yang jelas. Sebelum ke sana, Mete, apa sih yang membedakan TPSM ini deh? Karena juga ada pertanyaan-pertanyaan justru yang diharapkan oleh Pak Gubernur bisa mengakselerasi percepatan mewujudkan program kegiatan, terutama program unggulan dari Pak Gubernur. Ternyata ada pemikiran juga justru menghambat masuk intervensi ke OPD-OPD. Gimana? Ya. Nah mungkin itu pemahaman dari persepsi persepsi dari beberapa orang. Nah intinya di sini kan memastikan karena tidak semua OPD kadang-kadang juga memahami dari visi misi dan program. Makanya di pembahasan RPJMD misalnya gitu ya, memang kita terjadi perdebatan, terjadi apa-apa yang kita yakini menjadikan program unggulan yang dari ada benturan-benturan di situ dengan konsep-konsep yang sudah jalan misalnya gitu ya. Nah, tapi selama ini khusus pariwisata dan yang lainnya, Ambo meyakini itu malah mempercepat ya. Jadi sekat-sekat yang ada seperti desa wisata kemarin, programnya dari Menteri Pariwisata itu desa wisata. Nah, menurut pemikiran kepala dinas, nah kita cuman cukup 5 aja desa wisata yang sudah ada di GPO. Oke, kita lebih dalam ke pusat ya, Pak. Artinya keberadaan TPSM hari ini sudah mulai familiar ya di tengah OPD-OPD mengenai tuksi dan fungsinya. Ya. Tidak ada problem sampai hari ini. Tidak ada problem. Lagian pertemuan-pertemuan juga resmi. Bisa di dinas pertemuan diundang, bisa di tujuannya apa tuh? Memastikan program unggulan dari Pak Gubernur itu menjadi masuk menjadi program kegiatan di
pemerintahan. Jadi dikajilah Progul itu, visi misi itu, dan apa bentuk kegiatan turunannya yang bisa merealisasikan janji kampanye. Lebih kepada itu. Berarti ikut berkontribusi dalam konsep perencanaan, masuk dia di dokumen perencanaan, termasuk juga memastikan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Ya, artinya Monef. Besar itu tanggung jawabnya, Mete. Kalau gagal ikut tanggung jawab gagal juga enggak? Tidak akan bersama-sama Pak Hidayat. Sama-sama dengan Dewan. Aduh, iya. Yang paling besar tanggung jawab itu Pak Dewan. Ya. Betul, itu clear lah dalam konteks seperti itu ya. Terus Mete, alumni ekonomi Universitas Andalas juga punya energi untuk bergerak di sektor pariwisata, Lawang Par, juga di travel agent. Bisa ceritakan apa rahasianya kenapa memilih sektor itu yang menjadi konsentrasi bisnis, perhatian dan kajian dari seorang Mete gitu? Ya, sebab habis kuliah itu memang waktu itu aktif di kampus jadi ketua hima, pernah mengajak teman-teman untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang di alam. Dan setelah berkeliling-keliling di Sumatera Barat, ternyata memang Sumatera Barat luar biasa. Dan kita mencoba membuat travel agent pasca gempa itu, ternyata orang tidak mau datang ke Sumatera Barat. Ya waktu itu ya. Ya. 2009, 2010. Tapi basically-nya itu memang dulu sambil kuliah SMA itu sudah main di kampung Bukit Tinggi ya. Kampung Bukit Tinggi. Ya, Oke. Bawa orang jalan-jalan ke Manjau, trekking gitu. Jadi basicnya ya hobi traveling ya. Ya. Terus Lawang From hobby to money. Oh, from hobby to money. Itu dia kuncinya. Hobi dikrip sedemikian rupa bisa menghasilkan money begitu. Itu dia, ya. Jangan hobi menghabiskan duit gitu kan. Itu kecenderungan ada juga seperti itu loh. Ya. Hobi itu harus jadi uang. Iya. Lawang Park. Apa sih hebatnya Lawang Park itu sekarang yang menarik orang untuk menjadi lokasi kunjungan tujuan wisata, Mete? Ya, karena memang indahnya alam itu dilihat dari Puncak Lawang. Kebetulan kampung asli di situ, dan Ambo melihat wisata ke depan itu sudah bergeser ke orang mencari ketenangan. Oke. Orang ingin menghirup udara segar. Orang tidak mau lagi, orang sudah berbicara tentang feel, quality of life, tentang kualitas hidup. Nah, Ambo melihat satu-satunya spot yang bisa melihat danau itu secara utuh 100% itu, nah ada di spot Lawang Park itu. Lawang. Tepatnya di mana itu, Mete? Di Nagari Lawang. Nagari Lawang ya. Di Nagari Lawang. Apa aja fasilitasnya, Mete? Dulu kalau saya mau berkunjung ke sana atau teman-teman mau berkunjung ke sana, banyak. Dulu ada flying fox terpanjang di Sumatera Barat, ada paintball macam-macam. Tapi setelah kita berpikir ternyata kunjungan terlalu banyak dari anak-anak sekolah. Jadi akhirnya wisatawan yang ke situ tidak nyaman. Tampungnya kurang, kita bongkar semuanya. Jadi tempat orang merenung saja. Merenung. Tematiknya itu ya? Ya, tempat orang menenangkan pikiran. Jadi kalau banyak permainan itu kan banyak. Iya. Anak-anak jadi kalau ada keluarga yang stres-stres, Mete menawarkan ke Lawang Park ya. Itu menenangkan pikiran gitu kan. Pariwisata itu bisnis kebahagiaan. Bisnis kebahagiaan. Ya, itu tepat itu ketika Sumatera Barat masih belum rasio kebahagiaan. Iya. Obatnya ada di Lawang, Lawang Park. Apalagi pas pandemi stres ya. Iya betul. Iya, bisnis kebahagiaan. Baik Pak Muhammad Zuhrizul ini, Mete akrab dipanggil seperti itu. Sekarang masuk dipercaya oleh Gubernur menjadi salah seorang tim percepatan sumber madani di sektor pariwisata. Bagaimana Mete melihat ini? Apa ini problem, dinamika, peluang dan potensinya loh Mete? Apa? Kenapa tidak bergerak-gerak dia? Atau bergerak dia terlalu lelet? Ya. Atau memang sektor pariwisata ini tidak lagi menjadi sektor primadona dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi kita di daerah? Ya. Gini. Dulu Ambo sama kawan-kawan penggiat ya, sama Pak Andi Noh Caniago, sama Pak Nofrin, sama kawan-kawan yang lainnya itu kita coba kembangkan Mande. Nah, ternyata setelah Mande berkembang itu Padang mendapatkan impact.
hunian di Padang naik hotel itu 300%. Oh. PAD. Dari artinya itu PAD ya. Kalau PAD 300% naik berarti PDRB-nya yang diterima masyarakat lebih dari itu. betul. Uang yang beredar lebih dari itu. Nah, artinya apa? Begitu pariwisata itu digerakkan itu dampaknya itu sangat besar. Nah, untuk Sumatera Barat bagaimana? Memang kadang-kadang orang sudah bosan bicara pariwisata Sumatera Barat. Paling jawabannya Sumbar itu bagus, pengelolaannya tidak bagus. Jadi kami coba pelajari RPJMN nasional ya. Oke. Kalau RPJMN nasional itu dia lebih kepada turunan dari pariwisata itu adalah menjadi daya saing. Oke. Daya saing dan konservasi. Kalau kita pelajari kok di RPJP rencana jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat yang berakhir tahun 2025 kalau tidak salah. Ya. Nah, itu ujung dari RPJP itu adalah konservasi. Itu daya saing dan konservasi. Ternyata memang mengacu ke RPJMN. Ya. Pertama daya saing dan satu lagi konservasi. Nah, di RPJMD kita juga memasukkan itu bahwa pariwisata ke depan itu lebih kepada, tapi itu tidak diwujudkan dari awal. Bicara konservasi bagaimana danau itu 25 tahun yang lewat itu sebetulnya dengan adanya RPJP itu sudah betul-betul diawasi. Nah, saya bilang ke depan Sumatera Barat seperti apa? Kita tidak perlu banyak uang karena yang punya uang itu adalah investor. Oke. Ketika masyarakatnya sudah welcome, ketika daerahnya itu sudah bersih, pencemaran tidak ada, investor datang. Yang punya uang itu investor. Oke. Nah, pemerintah apa? Kita butuh pena. Pena dalam artian bagaimana menjadikan Sumatera Barat ini bersih, bagaimana membuat konservasi itu dijaga alamnya. Nah, itu pariwisata yang sesungguhnya pariwisata itu. Jadi bukan membangun gerbang tapi toiletnya pintunya rusak. Kita seperti itu. Gerbangnya bagus, toiletnya nggak ada. Lebih kepada sanitasi. Oke, sebelum itu Mete, berarti konsepnya tentu ada sektor-sektor lah ya. Apakah kita fokus kepada wisata culture, wisata alam, wisata religi, wisata pendidikan, yang mananya nih yang lebih prioritas Mete? Nanti kalau jangan semuanya di kakok, ndak berbekas Mete. Ya, ini masuk dalam konsep yang sedang dirancang ya oleh TPSM atau Pemprov Sumatera Barat. Saya merancangnya dimulai dari roadmap. Sebetulnya roadmap itu sudah masuk di Riparda, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Sumatera Barat. Nah, di situ di roadmap itu kita bicara segmented. Kira-kira yang mau datang ke Sumbar ini siapa? Nah, ternyata kita pelajari ada 5 pintu darat yang masuk ke Sumatera Barat. Jadi jangan heran walaupun pandemi tapi hotel-hotel di Sumatera Barat masih bergerak. Itu investasi Santika yang baru kan? Itu buktinya orang mau investasi hotel ratusan miliar. Karena apa? Dari keuntungan lagi Sumatera Barat itu berada di tengah-tengah. Provinsi tetangga yang tidak mempunyai daya tarik wisata menonjol. Itu hebatnya Sumatera Barat. Riau? Ya, Riau. Rengat, masuk Dumai lah, Duri, segala macam. Terus yang dari Keliran Jawa itu masuk lagi ke Sumbar. Dari Jambi masuk lagi ke Sumbar. Bengkulu, dari Bengkulu ya? Iya, Bengkulu. Itu daerah-daerah itu minum wisata. Terus dari utara, Rau, Sumatera Utara. Belum lagi yang dari pesawat, Batam, Natal itu ya, Mandailing ya. Ini keuntungan Sumatera Barat di situ. Artinya apa? Artinya siapapun yang bergerak ke Sumatera Barat, daerah-daerah yang dilewati mendapatkan manfaat ekonomi dari. Jadi tidak heran banyak rumah makan yang di tepi jalan seluruhnya mendapatkan dampak dari. Sebenarnya kita sepakat itu ya. Sepakat itu. 47 kami hitung 47 usaha itu ada di pariwisata. Nah, itu mungkin yang menjadi dasar pemikiran kita. Berbicara roadmap, kita bicara segmen dulu. Siapa sih yang mau datang ke Sumatera? Artinya secara konsepsi legacy di sektor pariwisata ini menjadi strategis karena ada berapa sektor tadi yang terpapar multiplier 87. 47 sektor yang menjadi multiplier efek ekonominya. Kuliner, jasa transportasi, penginapan, handcraft, homestay. Termasuk kandang ayam, peternakan hasil hotel butuh itu. Betul. Sayur berapa? Itu kenapa ini menjadi sektor strategis. Itu dia.
bergerak semuanya. Iya. Bicara pertanian, kalau orang berwisata nggak ada, hotel-hotel nggak ada, pihak hotel berapa pembelian hotel itu satu hari. Wah, dia harus siapkan telurnya untuk sarapan, beras segala macamnya itu. Yang menggerakkan ekonomi itu ya orang datang. Bicara UMKM, siapa yang mau beli UMKM? Kalau orang datang nggak ada. Ya. Betul. Nah, ekonomi berkembang itu bukannya orang membeli orang sejincin belanja di Padang, bukan begitu. Ya. Tapi Sumatera Barat itu ketika orang luar dari Sumatera Barat datang, ada spending money di situ, barulah itu menjadi ekonomi di Sumatera Barat. Ada cost inflow ya, ada biaya masuk, dana yang masuk. Apalagi kalau masuk investasi perhotelan. Sekian persen masuk investasi itu meningkatkan sekian persen pertumbuhan ekonomi. Itu ada hitung-hitungannya. Mete tidak terbantahkan konsep Mete. Ya. Terus duit apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga kalangan usaha sektor swasta? Pemerintah itu kalau kita lihat dari Progul kan meningkatkan daya saing. Kita bicara daya saing, kompetitor. Karena supaya makin bagus daya saingnya, orang datang lagi ke Sumbar. Itu 19 destinasi unggulan kabupaten kota. Ditambah satu destinasi berkelas dunia. Itu yang pemerintah fokus di situ. Nah, satu lagi ada membangun amphitheater berkelas internasional. Nah, saya membayangkan nanti kan wisatawan itu kayak di Ubud, kayak di Bali itu di Ubud setiap sore itu kita bayar 150.000 nonton pertunjukan kecak, sanggar-sanggar tari kita muncul. Kalau perlu digilir. Nah, itu ada 3 amphitheater. Saya mau view-nya Ngaresiano 1, view-nya laut 1, view-nya danau 1. Itu 3. Itu Progul ya. Progul 3 amphitheater berkelas internasional untuk pertunjukan. Jadi wisatawan tuh tahu setiap jam 4 itu dia akan menonton pertunjukan seni di Ngaresiano, di yang view-nya kalau dia di Bukit Tinggi. Nah, setiap jam 4 sanggar seni itu yang tampil dan dia dibayar. Pak Hidayat bayangkan di Bali itu kecak itu 150. Kalau yang nonton sekali nonton 500. Iya, betul. Itu berapa? Spending money mereka yang masalah sekarang orang mau keluarkan uangnya tapi tidak ada lagi yang mau dihabiskan uangnya di Sumatera. Karena memang ada agenda akstrasi budaya yang terjadwal. Itu dia. Sekarang yang enggak. Ya. Misalnya ketika di Wisman, wisatawan mancanegara, dia mau ingin melihat pertunjukan tradisi Sumatera Barat. Kapan? Di mana? Belum terjawab itu, Mete. Belum terjawab. Nah, itu yang kita ingin coba operasionalkan begitu ya. Nah, itu pemerintah di situ. Ya, di samping juga sekarang saya canangkan dengan Pak Gubernur itu gerakan Sumbar Bersih. Supaya dia lihat ke Bukit Tinggi orang buang sampah di mana? Tepi jalan, kiri kanan. Lihat. Bicara gimana kita mau bicara perwisata. Nah, gerakan Sumbar Bersih. Wali kota tinggal perintahkan, Pak Lurah, tidak ada lagi mulai sekarang yang buang sampah ke Banda Bakali. Saya udah selesai itu. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya pena, tidak uang. Saya tidak mau tahu Pak Lurah, kata Pak Wali Kota. Mulai hari ini tidak ada lagi warga Pak Lurah yang buang sampah ke Banda Kali. Kalau masih itu yang terjadi di hulu, nanti masuknya ke pantai. Mau goro terus kita mengut sampah tiap minggu, nggak mungkin. Jadi yang terpenting itu saya pentahelik, saya mau ditambahkan satu lagi P. Apa itu? Pentahelik. Dari pentahelik itu saya mau tambahkan lagi satu lagi P. Nah, apa itu, Pak? Politisi. Politisi ya. Ini harus ngopi saya. Ini ya. Selama ini nggak ada ya? Yang berkuasa itu politisi. Gimana kalau udah baru ada ya? Dari politisi? Mau apa-apa lapor politisi sekarang. Mau anggaran lapor politisi. Kalau politisi nggak punya referensi, Anda mau suara keras nggak akan nothing. Jadi goodwill, kemauan, barulah ya kepala daerah itu kan politisi. Jadi tambah satu lagi kemauan dari politisi. Mete optimis ini akan bisa bertumbuh. Sumatera Barat itu menarik. Jadi kalau orang Minang itu pergi ke Singapura dia lebih tertib dari orang Singapura. Betul. Ngerokok aja nggak berani. Ngerokok nggak berani. Itu kalau orang Sumatera Barat itu. Jadi tapi ketika regulasi tidak ada, orang Minang ini suka-suka.
Nah, Pak Hidayat bayangkan kalau seandainya seperti Danau Meninjau. Ya. Ketika aparat atau menyampaikan mulai hari ini tidak ada lagi ini ikan pun tidak dinaikkan ke darat untuk dikubur. Nah, kenapa? Karena tidak ada regulasi yang jelas. Jangan salahkan masyarakat yang semena-mena. Betul. Ketika masyarakat bangun kiri kanan jalan bedeng-bedeng, dia bangun bangunan yang kita karena Islam sesuai dengan pariwisata. Karena Islam itu kebersihan itu sebagian dari iman. Iya. Tapi kita jorok dari Singapura, Betul. yang orang non Muslim. Jadi kuncinya law enforcement, Ya. tata kelola produk hukum yang baik ya. Ya, Betul, dia sepakat betul. Di negara maju, kenapa dia bisa lebih cepat maju dan sejahtera masyarakatnya? Karena law enforcement-nya begitu. dia. Kita jangan bicara investasi pertumbuhan ini, tapi kalau law enforcement-nya kacau gimana begitu kan? Tata kelola produk hukum, penerapan hukumnya. Nah, Selama ini perlu ditata lagi. Ya, nggak bisa, orang Minang ini nggak bisa. Oh, harus tersenyum, kita harus sadar wisatawan. Nah, mau dia kalau nggak ada aturan yang jelas begitu. Harus ada unsur pemaksaan ya, tanda petik gitu ya. Ya, Itu namanya hukum. Tapi itu kalau diyakini, jadi ada efek wow ya, teman-teman bilang kan efek wow. Ya. Oh, maksudnya kalau kita dipindahkan dari Pantai Padang itu ke seberang jalan, oh akhirnya makin banyak kita jualan. Bukan orang pacaran saja ternyata yang belanja. Ya. Lihat di Pantai Padang sekarang. Jadi pemaksaan itu bukan berarti kita menzolimi masyarakat, tapi kita tata mereka mendapatkan dampak ekonomi yang lebih tinggi. Value Saya tanya yang- sama ibu-ibu, Bu, Ya. kalau dulu ibu pakai tenda ceper-ceper itu dapat berapa? Ini duduk lamo-lamo, Iya. Pak Zul. Lanjut mau ibu. Ya, teh botol duo, tapi yo ambo mahan teh botol duo tuh. Ya, lihat 20.000 katanya. Iya. Sekarang, kalau sekarang Pak Zul orang bawa anak ke sini. Ya, bawa anak ke sini, dia merasa nyaman anaknya ke sini. Betul. Pak Hidayat tahu. Saya merasakan. Aminnya kadang-kadang gini ya. Iya, saya merasakan itu. Nah, itu sebetulnya peran masyarakat. Dia tegakkan aturan bukan untuk menzolimi, tapi membuat mereka lebih mendapatkan manfaat ekonomi lebih tinggi lagi. Kesadaran masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan ya yang akan bersentuhan dengan wisatawan ini Mete itu. Ya. Selama ini kan seperti itu, ingin main instan saja, tidak begitu ramah, kurang care. Tiba tamu dari jauh dipaku misalnya kan, Ya. seharusnya 5.000 dapat 20.000 begitu. Ini kan menjadi ini persepsi pariwisata kita menjadi jelek begitu. Nah, bagaimana spirit semangat masyarakat itu untuk bisa berubah sekarang Mete? Politisi, Politisi kembali ke politisi lagi ya? ya. Oh, ya. Bukit Tinggi itu tertib. Bukit Tinggi itu tertib karena tidak ada lagi orang yang sekarang siapa yang macam-macam foto laporkan di ini. Zaman Pak Ramlan ya. Betul. Politisi itu dia sampaikan seperti itu, tidak ada lagi yang ini yang bermasalah ambil. Iya. Ya, jadi maksud saya politisi itu kan punya aturan, punya undang-undang. Sebab kalau terjadi pembiaran itu yang membuat terjadi itu. Tidak, orang Singapura itu dulu kan kandang babi itu, Singapura. Jangan dibilang orang Singapura itu taat. Sampai dia di Batam, yang pertama dia buang itu sampah. Iya. Terserah. Terus dia tertib lagi kenapa? Karena regulasi. Iklim yang terbangun itu ya. Jangan dianggap orang Singapura itu dia sadar tidak mau. Baru saja dia keluar dari waterfront Batam Center, ya. Saya lihat yang pertama keluar dari apa itu ya dia ngerokok, buang sampah. Karena regulasi nggak ada. Baik, kita kembali kepada soal kultur, Mete. Ya, saya lihat juga tidak semua orang yang suka atau mendukung full apa yang menjadi gagasan Mete ini atau sektor-sektor lain. Ada, saya pikir kita cenderung berpikirnya politik, tidak pertumbuhan, tidak ekonomi begitu ya. Mete terpengaruh nggak ketika ada orang yang cemee mematahkan energi Mete? Karena memang ada kebiasaan itu saya lihat sekarang secara sosial ya. Ya. Itu merenggut energi positif kita nggak Mete?
Ya, Ambo aco sampaikan dari dulu Ambo sampai sama Pak Nino pun mau sampaikan kawan-kawan mau jadi penggiat perwisata ada 4 yang kawan-kawan harus lewati. Pertama kan itu tunjuk baru kata Ambo. Ya, tunjuk baru. Bantu kasala sailo yang nagarigo. Kira seperti itu. Ya, bantu kasala sailo nagarigo tunjuk dicemeng. Yang kedua difitnah. Oh. Ah, ini pasti ada maksudnya nih. Ya, pasti ada dana nanti segala macam-macam. Nah, kalau tidak bisa melewati ini, ya mundur jadi penggiat perwisata. Ya, kena fitnah. Kadang diundang ke hotel pasti orang kampung sudah curiga pasti dia dapat amplop atau apa-apa. Yang ketiga ditentang. Nenek mama ini wisata mesum segala macam. Ini harus dilewati. Nah, kita menjelaskan bahwa perwisata itu sinkron dengan agama karena Islam itu memuliakan tamu. Betul. Di situ hospitality. Sepakat ya, harus. Bahwa Islam itu membayangkan surga itu indah, bahwa menyenangi keindahan. Nah, tidak ada masalah kalau kita jelaskan kepada orang-orang tua kita itu tidak jelas. Nah, yang keempat, jangan harap dipuji. Karena apapun yang dilakukan itu kalau mengharapkan dipuji, mengharapkan dapat penghargaan, pada akhirnya dia akan kecewa dan dia mundur. Nah, sebab kalau berhasil pun nanti pasti ada aja orang Minang ini yang bilang itu ide yang dulu tuh. Iya. Klaim ya, politik klaim ini kan. Kalau udah ambut tuh, enggak seperti itu. Ah, gitu. Jangan harap dipuji. Iya. Mete sebagai orang dekat gubernur, sebagai ring 1. Ya kan, ring setengah, ring setengah gitu ya. Bilang proyek. Proyek. Tidak dapat ya. Setengah ya. Kira-kira apa yang Maete rekomendasikan kepada kepala daerah? Dari mana mulai menatanya itu untuk mewujudkan mimpi yang Maete harapkan tadi di sektor pariwisata gitu? Fokus. Nggak usah banyak-banyak. Sip. Ya, tapi ada satu yang mempunyai daya saing. Ingat, hotel-hotel di Surabaya itu penuh hanya karena satu Bromo. Itu dia. Mana? Bromo aja, nggak ada yang lain. Yang lainnya Bromo gitu ya. Jadi fokus dalam artian mungkin di Dewan pun nanti Ambo berharap memang ada satu legacy lah. Di Sumbar ini sesuatu yang memang tertata bagus dia, layak untuk dijual orang travel agent. Sekarang misalnya Bonjol. Kemarin saya rapat dengan Pak Bupati Bonjol. Nah, berbicara pasarnya mana Pak Bupati, saya bilang. Nah, saya berpikir kalau memang museum Bonjol itu betul-betul menjadi unggulan, ya udah fokuskan dana di sini. Ya, sampaikan baik. Ya. Yang Sumatera Barat yang mana? Yang Danau Singkarak ini oke nih. Jadi. Ya, itu yang berkelas dunia ya. Tapi maksud saya segmen tadi. Ya, terus siapa yang mau datang ke Pasaman Bonjol itu? Nah, nanti Pak Gubernur itu yang politisi saya bilang tadi. Pak Gubernur bisa saja sarankan seluruh anak sekolah SMA untuk harus berkunjung ke sini karena ini ilmu ada di sini. Daripada anak-anak sekolah itu main ke pantai nggak jelas. Wisata sejarah. Wisata sejarah. Borobudur itu kayaknya karena anak sekolah. Nah, anak SD, anak SMP berapa banyak Sumatera Barat? Jangan muluk-muluk dulu orang Eropa datang. Ya, ini lokal dulu pasar. Nah, ketika itu ke Buya Hamka juga diwajibkan anak-anak itu, ya. Ke rumah Bung Hatta juga diwajibkan, ke Museum PDRI juga diwajibkan. Nah, itu pasarnya itu jelas. Yang pertama. Yang kedua, saya mau menggeser pariwisata itu yang sudah yang sudah terlalu sumpek di Bukit Tinggi itu ke selatan. Ya. Bapak almarhum wali kota Solo itu mengeluh, kenapa kawan-kawan travel nggak bawa kamu ke sini? Nah, karena memang 5 jam ke Solunto itu Pak Hidayat itu boring. Ya. Saya orang travel itu wisatawan itu cuman bisa 2 jam. Ya. Nah, teman-teman di Sulawesi Selatan juga waktu itu Pak Musni bilang kenapa orang tidak mau ini kan 1000 rumah gadang karena 6 jam perjalanan itu. Nah, makanya saya memutuskan di situ waktu bikin visi misi itu di Solo harus ada hub tourism. Bukit Tingginya wilayah selatan. Oke.
Jadi di sini pusat investasi. Nah, kalau memang belum ada investasi di sini, homestay, masyarakat berkembang, siapa-siapa yang punya kebun, saya dorong di situ, bikinlah villa satu. Dia punya kebun bawang 3 hektar, bikin satu villa. Nah, sekarang sudah mulai berkembang, ada Central Park di situ, ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau itu dikembangkan, maka kawasan Danau Kembar itu menjadi satu kawasan resort berkelas dunia. Itu mimpinya. Karena tidak ada satu tempat, yang ada 3 danau. Betul. Masih belum tercemar. Ya. Danau Talang, Singkara. No. Danau Panjang. Talang, Kembar, danau di atas, ke bawah. Ya. Ada kebun teh. Kebun teh. Satu tempat. Ada gunung yang tidak terlalu tinggi. Itu nggak ada di. Ada spot view yang bisa melihat 4 danau. Nah, tapi kalau itu tidak diberesin dari sekarang, turunannya apa? Pencemaran danau lagi. Ya, sekarang dia masih jernih, airnya bisa diminum danau di situ. Iya, betul. Orang di puncak cuma punya kebun teh, Pak Hidayat, rame resort di situ. Betul. Ya. Nah, orang danau di Toba itu cuma 1, Pak Hidayat. Ini kita ada 3 danau di situ. Nah, ketika wisatawan kami orang travel bikin paket, biasanya dari bandara itu belok kiri ke Bukit Tinggi. Iya. Nah, sekarang saya menginginkan Langsung. ada hub Bypass dia kan, masuk tinjau laut. ya. Infrastrukturnya kuat nggak? Mendukung nggak? Nah, itu mungkin Pak Hidayat dan teman-teman yang punya menteri misalnya di sebetulnya kalau seluruh partai ini digerakkan kan seluruh menteri punya partai, ya. Jadi flyover dari setinjau laut itu keren. Betul. 1,3 T awalnya itu marketnya ya. Jadi hari pertama mereka menginap di Danau Kembar. Solo juga akan menjadi pusat pariwisata, orang rehat 2 hari sehari situ. Kalau mau jalur pendek mereka turun ke Mande. Saya alhamdulillah dari Dewan membangun dari Alan Panjang itu ke Mande. Kalau jadwalnya pendek. Besoknya mereka ke Solo Selatan. Dapat Solo Selatan. Kalau jalan sekarang nembus ke Damas Raya, terus ke Damas Raya. Besoknya mereka ke Sijunjung. Tapi kalau dari Padang langsung 6 jam ke Sijunjung, boring ya. Terakhir, apa yang mesti diharapkan supporting dari kepala daerah maupun juga pada stakeholder lainnya, Bete? Kurangi ya gimmick-gimmick politik. Proses sesuatu yang terjadi itu kan sebetulnya ada hikmah di balik itu. Kenapa sih kenapa? Artinya ke depan karena pasca pandemi ini masyarakat kita itu susah. Nah, kita memang saya melihat keprihatinan sosial kita itu tinggi. Bagi masyarakat mungkin uang 20.000 satu hari itu sangat berdampak. Betul. Sama mereka. Nah, tahun 2022 ini adalah tahun recovery. Oke. Nah, sama-sama membangun Sumatera Barat ini sebab sukses menurut Ambo. Bukan kita banyak uang, Pak Hidayat. Bukan kita rumah besar atau mobil kita banyak. Menurut ukuran dari Ambo, dari orang-orang tua mengajarkan. Jadi Zul, sukses itu adalah ketika kita tidak ada lagi. Nah, orang membicarakan apa tentang kita. Nah, ketika pekerjaan kita itu baik, maka sampai hari kiamat itu orang akan membicarakan kebaikan kita ke anak cucu kita minimal. Hai, anak siapa? Ambo anak Pak Hidayat. Onde, bapak kamu tuh dulu memikirkan orang banyak, kira begitu. Tapi kalau yang kita lakukan jelek, dia akan menjadi cerita sampai jadi sukses dalam artian apa yang orang bicarakan tentang kita. Betul. Setelah kita tidak ada. Artinya ketika kita masih ada, bersepakatlah dengan diri untuk berbuat manfaat buat orang banyak, begitu ya. Mudah-mudahan niat baik untuk Sumbar ke depan. Sumbar semakin. Ngomong-ngomong, Gubernur sehat sekarang? Alhamdulillah sehat.
Ini terbukti dekat ring setengah. Karena kalau tidak ada ini demokrasi tidak jalan ya tidak. Itu kan Itu positif. ngomong-ngomong anggota DPRD pada ribut nih beberapa waktu belakangan nih. Bagaimana menurut Maite, Zul? Ambo pun sempat statement di koran supaya tidak ada persepsi Oke. yang ini, dan Ambo sangat bersepakat dengan Pak Gubernur ya. Itu siapapun orangnya. Siapapun orangnya itu memang tidak baik untuk baik Pak Gubernur, baik dari program dari Dewan sendiri. Ya, siapapun orang ini diusut. Minta Ya. diusut ya. Artinya minimal hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ya. Menjadi efek jera. Ya, kalau kami orang travel agent tentu kami rugi ketika Taman Budaya misalnya tidak selesai, kami rugi. Apakah gara-gara ini sebagai ring 1 Pak Zul belum dapat proyek? Hah? Belum dapat proyek, bukan itu ya? Program Gitu ya. Program yang dapat baru ya. Program yang dapat gitu. ada risoles. Risoles ketika rapat-rapat begitu ya. Makanya TPSM ini Dewan Artinya gaji TPSM. Maite bersepakat memang good governance ya, tata kelola pemerintah yang baik sesuai aturan tertentu, itulah menjadi prasyarat kita bisa akselerasi pencapaian perwujudan program kegiatan yang telah kita sepakati di APBD maupun di RPJMD ya. Ya. Kalau ada orang-orang yang nakal macamnya, TPSM juga keras juga untuk memberikan rekomendasi kepada gubernur. Oh iya jelas, karena basically-nya ya kita bicara madani itu ya suatu pemerintahan yang bertanggung jawab. Ya, pemerintahan yang berkeadilan jelas di situ. Jadi apapun itu, yang terpenting niat kita untuk bagaimana sukses kepala daerah, sukses dari dewan pun bukan programnya selesai, bukan itu menurut saya. Tapi ketika sebelum dilantik sampai setelah dia tidak menjadi kepala daerah atau dewan lagi, itu ada peningkatan ekonomi masyarakat. Oke, sip. Itulah sukses seorang politisi. Ya. Jadi ada pendistribusian keadilan, Betul. pendistribusian ekonomi kepada masyarakat. Nah, itu baru seorang politisi dianggap sebagai Deal. sukses. Sip. Dan TPSM punya nawa itu juga seperti itu. Ya, tapi anggarkanlah untuk ini. Masa Untuk makan TPSM. risoles sekali gitu. TPSM juga dituding juga ikut terlibat memposisikan promosi jabatan struktur. No. Tegas. No. Ya. Itu betul-betul hak prerogatifnya seorang gubernur. Itu hak. Sip. Dari Pak Gubernur kan ada panselnya, ada Monef, ya. Oke. Sejauh ini 8-9 bulan setelah pelantikan, cukup puaskah kinerja gubernur sebagai orang dekat gubernur? Minimal pondasinya ada. Minimal pondasi. Pondasi untuk yang akan kalau 2021 kan menjalankan yang dianggarkan ini. Minimal ke depan pondasinya. Tentu ini juga support dari teman-teman dari dewan juga tentunya gitu ya. Komitmen seorang Maete Zuhrizul ingin berkontribusi di sektor pariwisata, bergabung di TPSM, orang kepercayaan gubernur semacamnya. Lelah tidak? Komit tidak sampai menyampaikan sampai ujung jabatan Pak Gubernur begitu? Kabar-kabarnya mau mundur. Nggak kuat ya, Pak Zul. Ya, insya Allah kita dulu tukang kritik Pak Hidayat. Saya sudah seperti kayak LSM dulu. Jadi apapun pekerjaan dari pemerintah ini salah, kepala dinas salah. Jadi saya berpikir kembali, ternyata kepala dinas ini ada yang di kabupaten kota ya. Dia mantan kepala Satpol PP jadi kepala dinas pariwisata. Dia mantan kepala dinas arsip. Jadi saya berpikir lagi, saya tidak mungkin menyalahkan mereka karena kompetensi dari di dinas itu sendiri tidak semuanya tetap loyal pada ikhtiar. Ya. Baik, Jadi kita karena harus memang support azan maghrib, mereka. Bang Zul, Maite Ya. Zul, terima kasih. Ya, azan maghrib kita selesaikan ini. Saya pikir demikian pemirsa, sahabatku, banyak hal yang menjadi spirit dan motivasi dan inspirasi dari seorang Maite yang aktif di sektor pariwisata. Demikian dengan saya, nanti kembali kita ketemu dengan Hidayat di sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.